Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lain sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat seraya bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan sahabatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, khatib tidak jemu-jemu mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di pasar, dan di tempat-tempat umum lain. Semoga kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ada sepotong ayat yang berbunyi wa kullun fi falakin yasbahun. Semua benda langit beredar pada orbitnya. Peredaran benda di langit seperti bumi, bulan, dan matahari digunakan oleh manusia sebagai penanda waktu, penanda hari, penanda bulan, serta penanda tahun. Dan pada hari ini kita memasuki tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah, awal tahun baru dalam kalender Hijriah yang menandai peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu peringatan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang bertepatan dengan tahun 622 Miladiyah. Inilah awal perhitungan kalender Hijriah. Di zaman Rasulullah, kalender hijrah belum telah ditetapkan. Baru dimulai sejak zaman Khalifah Umar Al-Faruq bin Khattab radhiyallahu anhu. Penetapan kalender hijrah menandakan betapa pentingnya hal tersebut dan merupakan perubahan paradigma dalam sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pemerintahan dan membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara sebagai sarana dakwah Islamiyah secara global sehingga agama Islam tersebar di seluruh dunia. Tahun baru hijrah kita peringati selama ini, kita maknai agar bisa diambil pelajaran, iktibar dan hikmah dari peristiwa hijriah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yaitu hijratun nafsiyah dan hijratul amaliyah, atau dalam bahasa lain secara sederhana, bagaimana kita berhijrah agar supaya hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Sekaranglah momentum untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Saatnya untuk merenungkan perjalanan spiritual selama setahun terakhir ini dan menetapkan niat atau resolusi baru penuh kebajikan di tahun mendatang. Beberapa di antara kita melakukan refleksi akhir tahun, lalu membuat perencanaan berharap tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan semua target bisa kita capai.
Memang tidak salah membuat perencanaan yang bersifat duniawi tersebut. Namun kita diingatkan agar mengarahkan semua aktivitas hidup kita untuk kepentingan yang jauh lebih bermakna, yaitu kepentingan ukhrawi. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Hadirin sekalian, Khatib mengingatkan, marilah kita melakukan tajdidun niat, memperbarui niat hidup kita, mengubah orientasi kita, memperbarui orientasi duniawi, ka'annaka ta'isu abadan, seimbang dengan ukhrawi, ta'isu ka'annaka tamutu badan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim diajarkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Ada banyak sekali amalan duniawi yang seakan-akan hanya sekedar amalan dunia semata, seperti makan, minum, bekerja, dan kegiatan sehari-hari. Namun ternyata menjadi amalan yang jauh lebih bermakna, yaitu bernilai ukhrawi jika disertai niat yang baik. Diniatkan dalam melakukan segala sesuatu karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena motif lain. Sebaliknya, ada banyak pula amalan kita yang seakan-akan amalan ukhrawi, namun karena niat tidak baik, niat tidak tepat, motif yang tidak tepat, semua itu menjadi amalan duniawi belaka. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, wakaf kita, infak kita, sedekah, dan banyak amalan kebaikan lain yang sepertinya merupakan amalan ukhrawi, boleh jadi kehilangan makna dan hanya bernilai amalan duniawi semata jika kita salah dalam menata niat kita. Niat adalah urusan hati. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap urusan akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Suatu niat ada di permulaan langkah kita ketika melaksanakan sholat. Niatlah yang membedakan bilangan rakaat sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Demikian pula terhadap sholat-sholat sunnah, niatlah yang membedakan syarat dan rukunnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat inilah yang akan mengubah nilai amalan duniawi menjadi nilai ukhrawi jika diniatkan semuanya dalam rangka lillahi ta'ala, beribadah hanya karena Allah. Semoga semua hal kita niatkan karena Allah semata, lillahi ta'ala. Dan inilah hakikat tajdidun niat. Dengan menata niat, kita akan terus terpimpin dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terhindar dari kemungkaran perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dengan menata niat, semua aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Marilah kita memperbarui niat kita masing-masing. Mulailah di hari yang baik ini, Jum'ah Mubarakah, di bulan yang baik ini, Muharram, yang pada hari ini kita masuki tahun 1447 Hijriah. Mengapa dengan Muharram? Karena Muharram merupakan satu dari 4 bulan yang disebut sebagai Ashurul Hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan siklus kalender bagi umat manusia. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, dan dari rentang waktu tersebut ditetapkan 4 bulan mulia sebagai hal yang istimewa. Dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36 disebutkan, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurumun dzalikat dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bulan di sisi Allah terdiri dari 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu terhadap 4 bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin semua seperti halnya mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Mengenai Ashurul Hurum atau bulan-bulan mulia, Rasulullah pernah menjelaskan secara langsung di saat khutbah wada di waktu itu. Baginda menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Ashurul Hurum adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna zamana qad istadara kaihatima khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna'asyara syahran minha arba'atu hurumun. Salasun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab muhdaral ladzi baina Jumad wa Sa'ban. Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Dari ke-12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 diantaranya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta bulan Rajab Mudar yang terpisah dan berada di antara bulan Jumad dan Sa'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, keempat bulan yang disebut Ashurul Hurum atau bulan-bulan mulia ini memiliki makna khusus dan tidak asal-asalan. Setidaknya terdapat 2 latar belakang yang mendasari penamaan ini. Pertama, pada periode Ashurul Hurum Allah mengharamkan segala bentuk peperangan. Kedua, bulan-bulan ini memiliki keistimewaan karena pahala ibadah bagi mereka yang menjalankannya akan dilipat gandakan, sementara dosa-dosa bagi mereka yang bermaksiat juga akan mendapat ganjaran yang lebih berat. Kedua ketentuan ini ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ahkamul Quran, yang arti bebasnya adalah sesungguhnya dinamakan Ashurul Hurum karena 2 sebab. Yang salah satunya diharamkan peperangan, seperti halnya orang jahiliyah meyakini keharaman ini pada masanya. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa berperang di waktu tersebut dosa. Kemudian yang kedua menyebab dinamakan Ashurul Hurum ialah karena dilipat gandakan dosa bagi siapa saja yang melanggar larangannya. Sesungguhnya Allah menetapkan hal tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Ashurul Hurum bukan sekedar penamaan simbolik, tetapi mengandung syarat nilai yang besar. Ketika Allah melarang peperangan di bulan tertentu, menandakan ada benang biru nilai kemanusiaan universal yang melampaui zaman. Ada bulan-bulan yang ditetapkan untuk menjaga kedamaian, menahan emosi, dan menghindari segala bentuk amuk kezaliman, baik secara kolektif maupun individual. Sekaranglah saat yang tepat untuk muhasabah, introspeksi diri, dan memperbarui niat, tajdidun niat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Sudah 3 bulan selepas hari raya Idul Fitri di awal bulan Syawal. Berurutan kita lalui bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita memasuki bulan Muharram. Kita mendapatkan anugerah bertemu dengan Ashurul Hurum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa tawaffani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laula an nahtadiya. Alhamdulillah ala ihsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran. Faya ayyuhal nas ittaqullaha fima amara wattaqa amanaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi bi malaikatihi wa nas wa sanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita coba mengambil saripati dari khutbah singkat ini. Di hari Jumat Mubarakah Sayyidul Ayam, di bulan baik yang sekarang kita masuki, Muharram 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan penerapan kalender Hijriah global tunggal oleh Perserikatan Muhammadiyah. Kiranya kita tetapkan tajdidun niat, memperbarui dan menyempurnakan niat baik kita untuk semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Jika semula orientasi kita hanya duniawi, hanya materi saja, baiklah kita ubah dengan orientasi yang ukhrawi atau yang mempunyai nilai immateri. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah kamu meninggal esok hari. Dengan demikian akan selalu ada keseimbangan kosmis dalam dinamika kehidupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil mukarrabin wardu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal muslimin wa azal islam wa adil syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man qadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'adin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al bala' wal waba wa darkis saqwa wa su'il qada' wa samatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal kaswati wal ghaflati wal dillati wal maskanati. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.